Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dan meneruskan materi kitab Fathul Mu'in bagian awal. Kitab I'anatul Talibin juz 1 halaman 135. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salisuha, rukun sholat yang ketiga atau bagian tiga, yaitu qiyamu qadirin alaihi, yaitu berdirinya orang yang mampu, baik berdiri binafsihi, berdiri dengan sendirinya, au bi ghairihi, atau dengan bantuan orang lain, fi fardin, di dalam sholat fardhoh. Jadi penjelasannya dalam sholat fardhoh, selama kita mampu berdiri maka wajib berdiri, tidak boleh duduk atau dengan cara lainnya. Tapi ini bagi orang yang mampu, baik berdiri itu dengan sendirinya atau dengan bantuan orang lain. Sholat fardhu itu bebas, baik sholat fardhu adaan, yaitu sholat fardhu yang dikerjakan pada waktunya, atau sholat fardhu yang i'adah, mengulangi lagi. Tadi sudah sholat, ternyata ada teman yang ngajak untuk sholat berjamaah, saya sholat lagi, itu namanya i'adah, maka tetap wajib untuk berdiri. Atau sholat nazar, jadi punya nazar bahwasanya kalau memang nilai ujian saya baik, maka saya akan mau sholat sebanyak 4 rakaat umpamanya, atau sebanyak 2 rakaat, itu namanya sholat nadar, itu wajib. Karena wajib termasuk kategori wajib, maka ketika sholat wajib untuk posisi berdiri. Atau sholat qadha umpamanya, qadha itu sholat yang dikerjakan di luar waktunya. Walau manduran au mu'adzan, seperti tadi, walau manduran, walaupun itu sholat nadar, au mu'adzan, atau sholat i'adah. Wajah sulul qiyam, berdiri itu dianggap hasil binasbih qafari dhahrihi, yaitu dengan cara menegakkan tulang punggungnya, ai idhamihi allati hiya mafasiluhu, jadi dengan cara menegakkan tulang punggungnya, walau bistinadin, walaupun orang itu dengan cara bersandar, entah bersandar ke pintu, bersandar ke tembok atau benda lainnya, bahkan ila syai'in bihaitsu law zala la saqata, seandainya benda itu diambil atau hilang, orang ini akan jatuh, enggak apa-apa, tetap sah dan dianggap berdiri. Saya ulangi lagi, toh sekalipun dia berdiri dengan cara dia bersandar ke sebuah benda, seandainya benda ini hilang atau diambil umpamanya, contohnya bersandar ke kayu umpamanya, kayu ini diambil, orang ini kan jatuh, tetap walaupun dengan cara seperti itu tetap sah. Tapi wa yukrahul istinad, bersandar itu hukumnya makruh. Tapi di sini yang makruh itu dikomentari haitsu la darurah, kalau memang tidak ada darurat. Kalau ada darurat tidak menjadi masalah. Jadi kalau ada unsur darurat atau kebutuhan, dia bisa berdiri umpamanya tapi dengan cara bersandar, maka ini tidak menjadi masalah, hukumnya tidak makruh. La bin hinain in kana aqrab ila aqallir ruku. Lah, berdiri itu tidak hasil atau tidak sah atau tidak dianggap dengan cara inhina. Nah, inhina itu yaitu membungkukkan, seperti kita mau ruku, membungkukkan. Jadi orang itu kalau prakteknya membungkukkan itu tidak dianggap berdiri. Ini tidak sah kalau memang sampai minimal orang itu dianggap aqallir ruku. In kana aqrab ila
ila qali ruku, dia mendekati kepada minimal ruku. Kalau memang ilam ya'jiz antamamil intisab, kalau memang orang itu tidak ada uzur daripada maksimalnya atau sempurnanya bertegak. Tapi kalau dia uzur umpamanya, artinya punya penyakit atau mungkin sudah tua atau memang fisiknya seperti itu, mau tidak mau kondisinya seperti itu, ya tidak menjadi masalah. Selanjutnya wali ajizin, ini khobar muqaddam, mubtada'na nanti di belakang itu mubtada muakhar. Wali ajizin syaqqa alaihi qiyam, bagi orang yang ajiz, yang tidak mampu berdiri, karena ada masyaqqa bi an lahikahu masyaqqatan masyaqqatun syadidah. Gambarannya orang itu seandainya berdiri ada masyaqqah, ada kepayahan yang sangat berat. Contohnya bihaitsu la tahtamilu adatan, orang itu secara kebiasaannya tidak bisa menahan. Wa dhabadahal Imamul Harawi memberi dobit, memberi penjelasan, memberi batasan masyaqah itu bi antakuna bihaitsu yadhhabu ma'aha khusyuhu. Jadi seandainya dia berdiri, dia umpamanya tidak khusyuk. Ini yang ada di belakang contohnya dia berada di atas perahu, berada di atas mobil dan sejenisnya, di atas kendaraan. Seandainya dia berdiri, maka kepalanya ini akan muter-muter atau pusing umpamanya. Maka tidak apa-apa dia sholatnya, atau sekalipun sholat fardhu posisinya harus duduk. Boleh duduk, maksudnya boleh duduk. Kalau memang diperkirakan tidak bisa berdiri dia akan pusing umpamanya. Ini sholatun qaidan, dia sholat dalam keadaan duduk, nggak apa-apa. Kalau memang diperkirakan bihaitsu yadhhabu ma'aha khusyuhu. Kalau dia seandainya berdiri akan terjadi tidak konsentrasi dan menghilangkan kehusyuannya karena dia berada di atas kendaraan umpamanya, maka diperkenankan dalam sholat fardhu dia duduk. Contohnya karokibil safinatin, seperti orang yang berada di atas perahu. Khofah, yang dia khawatir, nahwa dawrana ra'si, yaitu pusingnya kepala, inqoma kalau dia berdiri. Wasalisin, dan yang kedua yaitu salis, orang yang beser, la yatamassaku wa hadasahu illa bil qu'ud. Dia tidak bisa mencegah hadasnya, tidak bisa menahan hadasnya kecuali dengan kondisi atau posisi duduk. Terus wayan hanil qa'id liruku bihaitsu tuhadi jabhatuhu ma qaddama rukbatayhi. Wayan hanil qa'id liruku, dan orang yang sholat dengan keadaan duduk itu menundukkan, ketika ruku dia menundukkan bihaitsu tuhadi, yaitu dengan gambaran bahwasanya dahinya itu melurusi apa yang ada di depan lututnya atau lutut bagian depan. Jadi ketika ruku dia menundukkan, dahinya itu melurusi di depannya lutut dua. Seperti itu prakteknya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, walaupun sedikit dan sebentar, semoga manfaat dan barokah. Dan jika ada yang kurang paham, kurang puas, silakan ditanyakan dalam channel ini. Dan dari saya pribadi, akhiran semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.